Mania didiagnosis. Dokter mengatakan saya sudah terlalu lama depresi. Ketika saya masih kecil, hanya saudara perempuan saya yang bisa makan di meja. Aku berjongkok di samping meja. Dia mengejeknya sebagai pemborosan makanan. Ketika saya dewasa, ibu saya memaksa saya untuk menandatangani kontrak di klinik hitam, memelihara ternak selama 20 tahun. Dia juga tahu bagaimana membalas budi. Anda memiliki kornea siap pakai di tubuh Anda. Sumbangkan untuk adikmu. Bagaimana dengan saya? Tidak masalah jika saya buta. Tidak ada yang terlahir dalam hutang. Aku gila, jangan hentikan aku kali ini. Nama saya Chai Yiwan. Ketika saya lahir, untuk menghindari denda, ibu jatuh dari sepeda motor yang melarikan diri. Suplemen tokolitik ditambah biaya penyelamatan pendarahan berat. Harganya lebih dari 10.000 sebelum dan sesudah. Siapa yang tahu bahwa dia terlahir sebagai perempuan? Keluarga tidak mau didaftarkan. Panggil saja saya 11.000. Kemudian, daimyo itu bernama Chai Yiwan. Karena aku bisa mengingatnya. Seluruh keluarga dan kerabat saya melihat saya. Paling banyak satu kalimat yang diucapkan adalah 10.000. Itu saja. Apakah Anda memarahi saya? Saya tidak mengerti sampai saya dewasa. Seharusnya, di rumah, saya tidak berani melihat ke atas setiap kali saya makan. Ibu mengertakkan gigi dengan kebencian ketika dia menyajikan makanan. Tapi saya makan sangat sedikit, sangat sedikit. Saya sangat pandai membesarkan. Pada saat ini, ayah saya akan tertawa dan berkata biarkan dia memakannya. Ini adalah orang besar yang hidup. Ini akan sangat berguna di masa depan. Sekarang kegunaan saya ada di sini. Dibutakan oleh kecelakaan mobil. Ibu saya meminta saya untuk menyumbangkan kornea kepada saudara perempuan saya. Ini melanggar hukum. Tetapi mereka menghindari rumah sakit biasa. Menemukan klinik negara. Saya menandatangani formulir informed consent untuk bacaan saya sendiri. Kenali kata itu dan tanda tangani sesegera mungkin. Kakakmu masih terbaring di sana. Dia belajar menyiarkan. Betapa pentingnya dua mata. Di masa depan, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat berada di jaringan berita. Beri dia kornea. Jadi apa yang masih saya lakukan? Ada adikmu sendiri di sana. Makanan yang Anda makan saat tumbuh dewasa. Semuanya direnggut dari mangkuknya satu gigitan pada satu waktu. Anda lupa tentang hal itu ketika Anda selesai makan. Aku menatap ibuku dengan tenang. Ini seperti melihat orang asing. Di koridor yang sunyi, ayahku tiba-tiba menghapus air mata. Tarik lengan bajuku. Zi, minggir. Ayahmu juga merasa kasihan padamu. Setelah itu Anda tidak memiliki mata. Bagaimana Anda hidup? Satu-satunya kebaikan yang tersisa saat ketika dia akan keluar dari tanah dari lubuk hatinya. Ayahku mengeluarkan kacamata hitam dari sakunya. Busur merah muda melekat pada lensa. Dibungkus dalam kantong plastik. Beberapa dolar di jalan dengan mainan semacam itu. Anda terutama menyukai ini ketika Anda masih kecil. Ayah mengingatnya. Ayah membelikannya untukmu dan ketika kamu tidak bisa melihatnya, kamu bisa membawanya. Ayah membelikanmu kacamata hitam. Ayah memanjakanmu. Saya merobek formulir informed consent. Setengahnya dimasukkan ke mulut ibuku. Setengahnya dimasukkan ke mulut ayahku. Untuk pertama kalinya, mereka belajar apa itu mania. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Saling memandang. Ingin mataku. Oke, 2.100.000. Jangan menyumbang sepeser pun lebih sedikit. Mereka memarahi saya. Semakin galak saya, semakin saya melawan. Klinik takut melaporkan. Polisi datang. Apakah mereka berani mengatakan mengapa? Apa yang berani dikatakan klinik? Saya tidak berani beroperasi. Polisi semua bertanggung jawab untuk menengahi konflik keluarga. Saya ingin orang tua saya membayar saya. Menghancurkan banyak hal di klinik. Mereka dengan enggan membayar ribuan dolar untuk renovasi. Berani mengatakan setengah kata lagi. Sebelum berangkat, ibuku melangkah mundur dan berdiskusi denganku. Apakah kamu bisa menyumbangkannya? Apakah Anda memiliki satu mata dengan saudara perempuan Anda? Saya segera kembali dan melaporkan klinik. Hari klinik ditutup. Adikku juga diusir dari rumah sakit. Retribusi? Mungkin. Dia terinfeksi saat dibalut di klinik kecil. Tunggu sampai perawatan selesai di rumah sakit besar. Dokter mengatakan dia benar-benar buta. Jangan menunggu transplantasi. Orang-orang baik yang melakukan kejahatan dihancurkan seperti ini. Orang tuaku sepertinya sudah kehabisan jiwa mereka. Satu persatu, mereka pingsan di depan kursi roda saudara perempuan mereka. Kecantikan rapuh kakakku secara mekanis berbalik untuk menatapku. Mulut terbuka dan tertutup dan mengatakan bahwa Anda melakukannya dengan sengaja. Ya, iya, saya melakukannya dengan sengaja. Kamu naik ke tempat tidur dan menatap mataku ketika kamu masih kecil. Katanya dia menginginkan dua permata besar dan cerah itu. Setiap malam dengan senter menerangi saya untuk menjadi rabun jauh. Aku sangat terluka sehingga aku menangis dan memohon padamu. Bagaimana denganmu? Katamu kepada ibumu sambil tersenyum. Anda melakukannya
melakukannya dengan sengaja. Anda hanya ingin menggali dan melihatnya. Tidak, jadi saya sengaja melakukannya. Saya hanya ingin melihat apa yang membuat Anda buta. Tidak, ayah menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Tepuk pundakku, biarkan saya membicarakannya di bawah tiang telepon. Sisa hidup kakakmu hancur. Saya benar-benar tertekan sebagai seorang ayah. Anda telah tumbuh begitu besar. Ayah tidak meminta apapun padamu. Hanya sekali ini, berikan tunanganmu pada adikmu. Ayah tidak mencabik-cabikmu, tetapi saudara perempuanmu harus memiliki seorang pria untuk diandalkan selama sisa hidupnya. Kakakmu menikah dan menjadi pria besar. Anda membuat kecil dengan masa lalu. Dia tidak menunda Anda untuk jatuh cinta. Untuk sesaat, saya merasa bahwa dinasti King belum mati. Terbungkus beberapa lapis otak kecil, dia bisa mengatakan sesuatu seperti ini. Ibuku mengejarku. Dia menunjuk tajam ke arahku dan memberi kuliah. Apa yang harus dilakukan besar dan kecil? Cai 10.000. Aku memerintahkanmu untuk menyerahkan tunanganmu kepada Cai Jingyi. Anda kembali dan berpikir lagi. Apalagi yang bisa saya berikan kepada saudara perempuan saya? Anda telah membutakannya sepenuhnya. Anda harus memberi kompensasi kepadanya dalam segala hal. Anda tahu, dia buta dan saya menyebabkannya. Cai Jingyi menundukkan kepalanya dengan layu. Dengan kata lain, dia tidak melupakan keanehan Yin dan Yang. Bu, ini juga untuk kebaikanmu. Qihan adalah siswa terbaik yang belajar di luar negeri. Pria yang luar biasa, mengatakan aku mencintaimu. Pada akhirnya, saya masih menyukai wanita seperti saya. Saya memiliki tali di kepala saya. Itu patah dan pecah lagi. Saya menelepon tunangan saya. Qihan, ada seorang wanita buta yang ingin Anda menikahinya sekarang. Aku memberikanmu padanya. Apakah Anda setuju? Apa hubungan orang ini denganku? Mengapa saya menikahinya? Begitu kata-kata itu jatuh, 2 langkah bergegas di depan adikku, meraih kulit kepalanya dengan keras. Tekan seluruh wajahnya ke layar ponsel. Kamu mengerti? Lihat siapa Anda. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri? Anda gila? Anda gila lagi, bukan? Melepaskan. Cai Jingyi menjerit seperti babi. Aku menarik rambutku keluar. Sepotong jatuh dari kursi roda. Tertutup luka. Untuk pertama kalinya, mereka menghadapi mania saya. Mereka menemukan bahwa saya tidak patuh, tidak berbakti lagi. Katanya saya menderita penyakit mual, berpura-pura menjadi hantu. Telepon dengan Qihan menutup kekacauan. Tapi ada yang pertama kali, ada yang kedua kalinya. Mereka membawa Cai Jingyi untuk tinggal di rumah sewaan saya. Mandi selagi aku. Ibu diam-diam melakukan panggilan video ke Qihan. Anda juga pernah melihatnya. Kondisi mental Yi kurang tepat hari itu. Dia bilang dia manik, skizofrenia. Cara menikah dan punya anak dengan penyakit ini, dia mengetahuinya sendiri. Saya melihat dia bersama bos-bos itu akhir-akhir ini. Model pria berjalan sangat dekat. Ada juga pisau ekstra di perut. Tidak ada seorang pun di keluarga yang berani bertanya padanya. Sister Jingyi berbeda. Seorang gadis yang berperilaku baik. Tahun ini juga menjadi tuan rumah malam sekolah. Saya mendengar bahwa Anda belajar di luar negeri. Kalian berdua punya waktu untuk berbicara tentang pengalaman. Begitu kata-kata itu jatuh, saya muncul di belakangnya, membanting telepon ke tanah. Biarkan Cai Jingyi membicarakannya. Bagaimana dia mengalami kecelakaan mobil dengan hooligan kecil di atas sepeda motor, membutakan mata. Saya ingin menggali kornea saudara perempuan saya. Pisau memotong perut. Saya sendirian. Apendisitis sakit sampai pada titik kebingungan. Tidak ada yang bisa menandatanganinya. Pada saat operasi, ibu dan ayahku tersayang dengan senang hati memilih Funi Cai Jingyi. Tenang satu persatu. Saya tahu semuanya. Tak satu pun dari apa yang mereka katakan itu benar. Anda melihat saya mengangkat telepon saya. Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Saya menghancurkan banyak hal. Semuanya merah di depanmu. Darah mendidih. Hanya suara Qihan yang bisa membuatku tenang dan sadar. Dia memerintahkan saya untuk mengangkat telepon saya. Serius, dia menyuruhku pindah dulu. Temukan tempat menginap. Dia menyuruhku menunggunya kembali. Dia mengambil tiket pulang ke rumah dalam 3 bulan. Saya tidur di rumah seorang teman malam itu. Saya bermimpi bahwa ketika saya masih kecil, kerabat saya semua tinggal di Shan. Orang tua asrama menjemput Cai Jingyi dari sekolah, bawa dia makan di pabrik. Saya harus kelaparan ke rumah paman saya untuk makan. Pada saat pesta tahun baru, Cai Jingyi menyambar soda saya untuk diminum. Dia hanya menyesap 1 teguk dan jatuh ke tanah. Anda berhak minum ini juga. Saya tidak akan memberikannya kepada Anda jika saya menuangkannya. Ibu melihatnya, memarahi saya di depan semua kerabat saya. Anda biasanya makan liar di luar, bukan? Saya bahkan tidak suka soda lagi. Siapa yang Anda lemparkan wajah Anda? Anda belajar dari saudara perempuan Anda. Saya tidak akan begitu marah. Jelas, bibir keledai bukanlah mulut kuda. Dia mampu mengikat semuanya bersama-sama hanya untuk memarahiku. Saya
ingin menjelaskan dengan lantang, tapi aku terlalu muda, hanya tahu cara meminta maaf. Dan wajah sombong Cai Jingyi. Malam itu turun salju. Keesokan harinya, saya mengambil lapisan tebal. Ayah saya berdiri di lantai bawah di rumah seorang teman selama lebih dari 1 jam, memegang sekotak iga babi rebus panas di pelukannya. Dia mengatakan dia khawatir putri bungsunya belum makan. Sengaja dilakukan. Tidak ada daging di tulang, tapi supnya sangat harum. Teman-teman memujinya karena kelezatannya, tapi saya tidak bisa memakannya. Saya hanya merasa sedikit menjijikan. Benar saja, saya tidak berbicara sepatah kata pun. Ayahku berkata dengan wajah sedih, situasi kakakmu saat ini, tuan rumah pasti tidak bisa melakukannya. Anda mungkin tidak dapat belajar. Saya tahu Anda telah menghasilkan banyak uang dengan melakukan toko online selama bertahun-tahun. Bawa adikmu bersamamu. Dia mengandalkan Anda selama sisa hidupnya. Begitu kata-kata itu jatuh, teman saya mencengkeram giginya dan memuntahkan sesuatu ke mulutnya. Yupes, paman, mengapa ada kulit ikan di tulang rusuk ini? Apakah tulang rusuknya harum? Itu iga sapi tumbuh gigi yang saya beli untuk samoyed saya. Itu dicampur dengan kulit ikan cot beku kering. Simpan dalam-dalam di lemari. Saya tidak tahu bagaimana dia membaliknya. Di matanya, aku bisa mudah ditipu seperti anjing. Ngomong-ngomong, saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda minum obat untuk penyakit ini. Ayah membelikanmu sebotol. Anda makan tepat waktu. Ayahku mengeluarkan sebotol obat tidur murah. Dengan hati-hati mendorong di depanku. Obatnya masih dibuka. Semuanya tampak begitu ironis. Dokter mengatakan kepada saya, penyakit ini sepenuhnya lingkungan. Meninggalkan keluarga asal lebih efektif daripada minum obat apapun. Saya membuang tulang rusuk ke tempat sampah. Obat tidur dituangkan ke toilet. Menendang ayah saya keluar dari rumah teman juga. Biarkan aku menjaga Cai Jingyi selama sisa hidupnya. Oke, butuh uang untuk menyewa babysitter. Mari kita bayar 50.000 untuk menunjukkan ketulusan terlebih dahulu. Tidak ada uang untuk dibicarakan. Dan suka tinggal di rumahku, kan? Saya memindahkan barang-barang sekarang. Rumah itu disewakan. Bayar sendiri. Saya segera menghubungi perusahaan pindahan. Saya bahkan tidak ingin kembali. Serahkan pada mereka. 2 jam. Mereka memindahkan semua rumah yang mereka bisa. Saya tidak menemukan samoyed yang saya bicarakan. Tidak ada seorang pun di rumah. Tapi saya mencarinya. Tidak ada anjing. Ingat minum botol obat tidur yang sudah dibuka? Di pagi hari, Cai Jingyi mengira samoyed terlalu berisik. Bahkan jika buta, juga rasakan dinding dan berjalan ke ruang hewan peliharaan. Beri anjing pot dengan obat tidur. Anjing tidak makan. Dia memasukkan obat tidur ke dalam kaldu dan terus memberi mereka makan. Saya punya kebiasaan menyalakan pemantauan selama aku tidak di rumah. Tidak masalah apakah ada orang di rumah atau tidak. Saya selalu menyalakan kamera pengintai. Dalam gambar, samoyed sedang berbaring dengan patuh di bawah sofa. Cai Jingyi menutupi kakinya dengan perutnya. Kemudian, tubuh anjing itu berangsur-angsur mendingin. Diusir oleh Cai Jingyi, memarahi binatang kecil itu dengan keras. Memelihara hewan kecil. Saya tidak tahan dengan gambar ini. Saya bahkan tidak tahu di mana mereka mengubur anjing itu. Ibu menelepon saya. Ini adalah omelan yang membelah kepala dan menutupi wajah. Rumah yang Anda kosongkan. Anda punya sayap kaku, bukan? Begitukah caramu melakukannya pada orang tuamu? Oke, setelah menghasilkan uang, Anda ingin meninggalkan kami sendiri. Mulai hari ini, kami tinggal di rumahmu. Tidur di atas batu bata dan minum air keran. Biarkan semua orang melihatmu anjing serigala bermata putih. Bagaimana saya tahu di mana orang kasar itu? Mati melemparkannya. Berisik adikmu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tanganku mulai gemetar tak terkendali. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Saya menaruh Cai Jingyi. Tangkapan layar video. Taruh online. Dikirim ke sekolah Cai Jingyi. Saya pergi ke toko mainan lagi dan membeli salah satu samoyed terbesar. Sebuah tabung 502 kembali ke rumah sewaan larut malam. Memasuki kamar tidur saat keluarga sedang tidur. Saya mengunci pintu. Ket seluruh tubuh mainan dengan 502. Sementara Cai Jingyi sedang tidur tanpa pertahanan. Melemparkannya padanya. Ah, sesuatu. Sial, apa-apaan ini? Cai Jingyi bangkit dan berjuang mati-matian. Lem semakin erat. Mainan itu melekat erat pada bagian atas tubuhnya. Sepertinya dia memeluk samoyed. Apakah anjing sarkastik adalah anjing? Bukankah anjingnya mati? Apa yang terjadi? Ibu bukan Cai 10.000. Anda kembali. Anda berpura-pura menjadi hantu, bukan? Saya tidak pernah berbicara. Ketika dia memanggil namanya, tampar dia dengan keras. Ibu dan ayah dibarikade di pintu. Saya mengeluarkan ponsel Cai Jingyi karena dia buta. Tidak ada kata sandi di telepon lagi. Saya mengirim video pelecehan anjing ke teleponnya. Dikirim secara massal ke semua kontak teman. Cai Jingyi Ran 2. Awalnya, keluarga dan mentor memohon dengan getir. Dia juga mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa kecelakaan mobil itu adalah kecelakaan terbang. Seluruh sekolah impulsif. Baru kemudian dia mati. Ada slot kelulusan khusus. Tapi saya membuat keributan besar tentang pelecehan anjingnya.
menolaknya. Sekolah akhirnya memutuskan untuk menariknya. Chai Jingyi pergi untuk melakukan hari penarikannya. Itu juga upacara masuk saya. Saya hanya lulus SMA 4 tahun lalu ketika saya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Chai Jingyi adalah mahasiswa tingkat 2. Saya ingin mengajukan pertukaran di luar negeri, minta banyak uang, tapi skor saya cukup untuk membaca buku biasa. Saya bahkan bertanya tentang pinjaman mahasiswa. Sampai hari relawan, Chai Jingyi diam-diam menghubungi nomor muridku. Beberapa orang menebak kata sandi akun saya, mengisi saya dengan meta kosong. Orang tua saya dan saya pikir ada sesuatu yang salah. Coba lihat, waktu sudah berakhir. Saya menyadari siapa yang sedang bermain trik. Dia pergi ke luar negeri untuk menjadi siswa pertukaran. Dihitung oleh ibunya sebagai pemborosan. Di akhir liburan musim panas, saya pergi ke kota untuk bekerja. Sekarang pembalasannya tidak bahagia. Dia putus sekolah pasca sarjana, dan saya kembali ke sekolah dengan ujian masuk perguruan tinggi dewasa. Saat Anda mendapatkan sertifikat penarikan Anda, Chai Jingyi akhirnya pingsan. Dia duduk di aula gedung akademi, ratap. Dua mata ikan mati hitam menatap tanah. Takut semua orang. Saya berbeda. Saya memegang surat penerimaan dari sekolah bergengsi. Pegang kartu pelajar Anda. Tersenyum dan menyerahkan telepon kepada ayah. Hari yang penuh sukacita. Mari kita foto saudara perempuan kita. Sehari sebelum Chai Jingyi pergi ke luar negeri 5 tahun yang lalu, dia sangat bersemangat menarik saya yang pemalu dan pengecut untuk mengambil foto grup. Lalu apa yang dia katakan? Dia akan membawa foto ini ke luar negeri bersamanya. Saya sering memikirkan saudara perempuan saya. Sudah waktunya untuk foto baru kami berdua. Saya mencuci foto grup ini menjadi bingkai foto besar 1,8 meter. Itu dibawa ke kamar tidur rumah sewaan, menghadapi tempat tidur Chai Jingyi. Ibuku gila, tunjuk aku dan tegur aku karena gila. Katanya aku akan memaksa adikku mati. Aku bertanya padanya sambil tersenyum. Dia buta dan tidak bisa melihat. Apa yang membuatmu cemas? Chai Jingyi menangis di samping. Dia menggunakan tenggorokannya yang robek untuk menjadi pecahan-pecahan lebih besar dari ibuku. Berteriak padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda sialan. Ayahku memasang wajah sedih, meringkuk di sudut ruangan. Aku menggumamkan, untuk apa ini? Rumah yang luar biasa. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini konyol. Begitulah cara keluarga saya tumbuh. Adegan yang telah terjadi berkali-kali. Hanya saja ketika saya masih kecil, sayalah yang dipukuli. Saya berjalan keluar dengan tenang, masukkan obat tidur ke dalam ketel. Mereka meminumnya. Saya tidur sampai jam 10 malam. Akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Ibuku menghubungiku. Ada getaran dalam kata-katanya. Tanyakan apakah saya telah melakukan kesalahan. Entahlah sampai sekarang. Saya khawatir Anda tahu apa yang akan saya lakukan dengan penyakit ini. Kudengar Chai Jingyi masih memarahiku. Apakah dia akan meminta maaf? Saya pikir dia takut. Mereka akhirnya menyadari bahwa saya tidak lagi pengecut. Ini bukan seminggu. Jadi mereka mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan rumah saya. Semua orang baik-baik saja. Tidak masalah apakah itu hidup atau mati. Tapi aku meremehkan mereka sejauh yang aku bisa. Larut malam, Kihan dan saya menggunakan video komputer. Dia berbagi layar. Pilih bersama produk baru untuk musim berikutnya. Kihan dan saya bertemu 4 tahun yang lalu. Saat itu, saya adalah seorang gadis pabrik. Dia adalah seorang mahasiswa, model toko online paruh waktu. Saya memintanya untuk memotret Hanfu yang dia rancang. Saya tidak berharap itu menjadi populer dalam semalam. Maka toko dibuka. 4 tahun kemudian, kami semua menghasilkan sedikit uang. Dia adalah rekanku. Itu juga generasi kedua yang kaya di mata keluarga saya. Aku akan membuka pintunya. Seharusnya pemiliknya yang berbicara tentang berhenti dari sewa. Di tengah percakapan, Kihan bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Detik berikutnya, permintaan video muncul di sudut kanan bawah komputer. Saya tidak terlalu memikirkannya. Mengklik terima. Jendela video muncul. Gambarnya berkabut. Suara airnya keras. Seperti siapa yang sedang mandi. Saya melihat lebih dekat. Mauser kedinginan. UPS, bagaimana video ini terbuka dengan sendirinya? Ya Tuhan, Jingyi sedang mandi. Dingin. Kapan Anda berhasil? Anda telah melihat semuanya. Apa yang terjadi? Kamu tunangan Yi. Bagaimana Anda bisa melihat saudara perempuannya? Ibuku mengoceh di teleponnya. Mengguncangnya beberapa kali. Tapi dia tidak berniat untuk menutup telepon. Alisnya berkibar dengan sombong di wajahnya. Schadenfreude mengklik tombol tembak. Tiba-tiba, wajahku muncul di layar. Ah, mainkan ini denganku. Apakah itu suara yang luar biasa? 1. Apakah Anda mengalami kecelakaan? Kihan dengan cepat kembali ke kursinya. Saya agak bingung untuk sementara waktu. Bu, apa yang membuatmu panik? Tidak ada yang menekan telepon. Saya dapat memutar video sendiri. Saya tidak percaya. Kebetulan Kihan kembali. Anda menunjukkan padanya. Ibuku panik seperti dia telah melihat hantu.
hantu, mencicit dan tidak bisa berbicara. Ki-han terlihat serius, dan dia berkata kepadanya, "Bibi, apa yang harus dilihat? Tolong, Anda berada di kamar mandi. Mengapa video dengan saya? Kamu benar-benar aneh." Detik berikutnya, dia menutup telepon tanpa ragu-ragu. Apakah ini akhirnya? Pada akhirnya, saya dengan jelas melihat lapisan kabut dalam gambar. Tidak bisa menutupi sudut mulut Cai Jingyi yang terbalik. Saat ini, dia tidak tahu bahwa ada hantu. Tidak ingin memakai pakaian, bukan? Jangan memakainya lagi. Saya pulang ke rumah. Saya menunggu sampai orang tua saya keluar. Saya membakar semua pakaian ketiga orang itu. Cai Jingyi telanjang dan dikunci di kamar tidur olehku. Hanya ada satu kaos putih di tanah. Ada dua huruf merah besar tertulis di atasnya. Tunggu. Cai Jingyi menekan kunci dan keluar untuk meminta bantuan. Seluruh bangunan melihatnya. Dia, wanita gila itu, mengingat dua kata ini. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, orang tua saya berinisiatif menelepon saya ke rumah dan duduk dan berbicara. Keluarganya masih sama. Wastafel diisi dengan produk perawatan kulit Cai Jingyi. 3 sikat gigi, seolah-olah itu tidak ada. Di lorong menuju balkon, ada lemari pakaian besar yang panjangnya 2 meter. Di dalamnya tergantung pakaian desainer Cai Jingyi. Sekarang semuanya menjadi abu. Konyol, ini tempat tidurku. Aku sudah tidur di lemari besar ini sejak aku ingat. Orang tua untuk memberi hadiah kepada putri kecil mereka. Hemat uang untuk membelikannya gaun setiap tahun. Itu tergantung tepat di bantalku. Berapa banyak malam yang linglung. Aroma uang kertas bisa memenuhi seluruh lemari pakaian. Itu tidak mengisi perutku. Aku benci itu, jadi aku akan membakar semuanya. Ibuku bahkan tidak memarahiku hari ini. Untuk pertama kalinya, saya memotong sepiring buah. Dia terus terang mengatakan bahwa hidangan itu 10.000. Rumah ini jika Anda masih ingin, berikan saja toko online itu kepada adikmu. Kakakmu adalah siswa terbaik yang belajar penyiaran. Dia jauh lebih baik darimu. Di masa depan, Anda akan kembali bekerja di pabrik dengan mantap. Kami bersenang-senang sebagai sebuah keluarga. Aku di sini untuk kebaikanmu. Jika tidak, Anda akan gila. Tidak ada yang peduli padamu. Saya marah dan tidak tertawa. Harus memberinya listrik. Kamu gila. Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Cai Jingyi memperingatkanku dengan keras. Saya bertanya kepada teman saya, milikmu bernilai jutaan. Anda akan menyimpannya untuk diri sendiri, bukan? Itu semua uang kita. Tidak ada 1 sen pun milik Anda. Saya tertawa. Saya akhirnya mengerti apa yang mereka bertiga haping. Aku mengangguk senang dan berkata, ya, ayah menyebutkan ini sebelumnya. Di masa depan, biarkan saudara perempuan saya datang ke toko online. Aku akan mengiriminya yang baru dalam beberapa hari. Seluruh keluarga mengira saya telah mengubah nama keluarga saya. Tidak butuh beberapa hari, Cai Jingyi menerima paket yang dikemas dengan indah. Lapisan hanfu yang rumit di dalamnya. Dia masih berpikir itu indah ketika dia memakainya. Panggil seluruh keluarga untuk datang dan melihat. Wajah ibuku berubah sekilas. Dia menjerit dan berteriak agar dia melepasnya. Hanya karena gaun itu dicetak dengan angka. Diserahkan 0 tersisa untuk mengenalikan. 4 karakter besar di pundak naik ke Bliss lebih awal. Hari itu, saya menemukan seseorang untuk membuat peti mati kayu setinggi 2 meter. Antarkan mereka ke rumah Anda secara langsung. Kirim ke Cai Jingyi, saudara perempuan. Ini adalah dokter hewan baru toko untuk musim depan. Peti mati sudah siap untukmu. Mari kita tidak membawa barang. Wajah Cai Jingyi linglung karena penghinaan. Ibuku gemetar, tampar aku dengan keras. Saya hanya gila ketika saya marah. Saya menghentikan semua produk baru. Semua modal kerja masuk ke dokter hewan jahit pabrik. Saya punya uang, tetapi saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Saya memberikannya kepada orang mati dengan, jika Anda tertekan, ayo pergi dari rumah ke rumah dan kembali dari kematian. Saya memilih 400.000. Berapa banyak yang bisa Anda dapatkan kembali terserah Anda. Ibu dan ayah, aku belajar darimu. Ketika kamu masih muda, kamu membelikan adikmu baju baru setiap tahun. Dia dimanjakan olehmu saat dia masih hidup. Aku memanjakannya setelah dia meninggal. Saya mengganti kain kafannya selama 20 tahun setelah kematiannya. Kirimkan kepadanya satu persatu setahun di masa depan. Ayahku gemetar ketakutan, duduk di sofa dan merokok dengan penuh semangat. Jangan melihat ke atas. Ibuku memeluk Cai dengan erat. Jingyi menatapku seperti monster. Semua yang tersisa dari mulutnya bergumam, gila. Dia gila, bukan? Anda memaksanya. Ki-han tidak bertanya setengah kata padaku. Saya mengurus bisnis di toko sendirian. Balas saja saya dengan 4 kata dan tunggu saya kembali. Pada hari saya menerima pesan. Kebetulan ini adalah peringatan 100 tahun siaran Cai Jingyi. Setelah dia buta, seorang teman memperkenalkannya pada perangkat lunak untuk membuka siaran langsung suara. Awalnya, tidak ada yang mendengarkan. Kemudian, kamera dihidupkan. Label kecantikan yang buta dan lemah. Yida perlahan menjadi populer. Hari peringatan, dia mulai berakting pada naskah baru. Saya adalah orang yang belum dicintai sejak saya masih kecil. Menabung untuk adikku belajar.
wajar. Tapi dia sepertinya tidak berpikir itu cukup. Mataku, saya bukan apa-apa. Selama adikku bisa melihatnya, tidak apa-apa memiliki rumah yang sederhana. Adikku menghasilkan banyak uang. Kami juga senang. Saya mendengar bahwa dia sangat populer ketika dia membuka toko online di luar. Mari dukung kami. Saya tidak menonton live streaming, tapi bagaimana saya tahu malam itu ada banyak ulasan buruk di toko saya tanpa alasan yang jelas. Pesan pribadi dipenuhi dengan bahasa kotor. Mereka semua mengutukku sampai mati. Saya menanyai Cai Jingyi. Dia belum berbicara. Ibuku pertama kali dengan sinis mengatakan bahwa adikmu menghasilkan uang sekarang. Anda bermata merah, bukan? Ketika Anda menghasilkan banyak uang, kakakmu tidak mengatakan apa-apa. Cai Jingyi menyusut di belakang dan berkata sedih kepada ibunya. Jangan katakan itu, anggap saja itu semua salahku. Ayo makan roti kukus darah manusia, kan? Ketika saya kembali, saya mengubah nomor telepon orang yang menemukan toko itu. Semua biografi, tempat di mana netizen di platform sosial dapat mengambilnya. Semuanya berubah ke ponsel ibuku. Saya juga memiliki penerusan panggilan di ponsel saya sendiri. Apa yang diketahui netizen? Bagaimanapun, mereka memarahi keluarga saya bersama-sama. Bukan hal yang baik untuk memarahi orang tuamu. Cai Jingyi yang terluka, diintimidasi. Ada juga keluarga dalam daftar keluarga. Cai Jingyi berpikir bahwa dia akan menghancurkanku dan bisa sendirian. Tidak butuh beberapa hari, Cai Jingyi tidak berani menyebutkan masalah ini lagi. Orang tua saya dilindungi. Wajah yang tersiksa pucat. Telepon tidak berani menyalakannya. Tetangga melaporkan bahwa mereka telah melecehkan putri sulung mereka yang buta. Beberapa hari yang lalu, saya juga memberinya pakaian yang murah. Ayah saya sangat takut sehingga dia jatuh di sepedanya dan dirawat di rumah sakit. Cai Jingyi akhirnya menyerah. Surat permintaan maaf diposting online. Apa yang membalikkan keadaan? Dokter hewan yang saya kirim tanpa bayaran dijemput. Pedagang dan keluarga saya bersama-sama menulis surat terima kasih kepada saya. Panji-panji juga dikirim. Menyimpan toko online sekaligus. Netizen mendiskusikan bahwa saya juga korban. Pelakunya adalah orang tua terbaik, membesarkan dua putri. Ada juga netizen impulsif yang menarik, meledakkan toko online saya. Itu benar-benar mempercepat penjualan toko. Gelombang ini menghitung mundur. Kerugian saya tidak besar. Sebaliknya, orang tuaku dan Cai Jingyi yang putus. Keduanya pingsan dengan tekanan darah tinggi. Ibuku menghancurkan peralatan siaran langsung Cai Jingyi dengan tangannya sendiri. Saya menambahkan bahan bakar ke api. Merilis video pelecehan anjing Cai Jingyi. Setelah dikacaukan oleh netizen, Cai Jingyi akhirnya tidak tahan dengan ciberbullying. Saya membatalkan akun live streaming karena penghentian. Saya belum menerima sepeser pun gaji saya selama berbulan-bulan. Ibuku melihat penjualan toko baru-baru ini, itu telah banyak mereda bagi saya. Tahu bahwa Kihan telah kembali ke Tiongkok. Dia bahkan berinisiatif mengundang kami pulang untuk makan malam. Katanya saya membuat meja makanan favorit saya. Kihan membujuk saya untuk pergi. Sekarang mereka bertunangan. Dia akan bertemu dengan keluargaku. Ada penjelasannya. Ketika kami tiba, sudah larut. Ayah saya minum dari kamar tidur utama. Tarik keluar seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun. Ada kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Aku sudah lama berbicara dengan ibumu. Sekarang kedua putrinya sudah lebih tua. Anda akan menikah. Kami mengadopsi seorang putra muda. Jiabo yang ada di sisinya untuk berbicara dengan kami. Aku tahu itu. Ketika mereka masih muda, mereka menginginkan seorang putra, tetapi keluarga tidak mampu membelinya. Beberapa tahun yang lalu, unit mereka dihancurkan. Tiba-tiba menebus semua orang. Sejumlah uang. Cai Jingyi mengambil sebagian kecil dan pergi ke luar negeri. Sisanya diperkirakan akan digunakan untuk membesarkan seorang putra. Hanya saja mereka tidak diimunisasi saat ini. Diagramnya terlalu jelas. Ibuku keluar dengan makanan. Menyapa Kihan sambil tersenyum. Duduklah, menantu saling mengenal. Jiabo baru saja mengikuti ujian kelas 1. Mulai sekarang, kita semua akan menjadi keluarga. Jiabo masih harus bergantung padamu untuk mengurusnya. Kihan tanpa sadar meraih tanganku. Sentuhan ketidakbahagiaan muncul di antara alisnya. Saya tertawa, dan kesanalah perginya. Anda marah. Yang membuat mereka semakin menjijikkan adalah mereka semua melakukannya. Saya sengaja mengatakan tidak ada ibu. Saya tidak berpikir ada cukup kursi di rumah. Jangan biarkan adikmu datang ke meja untuk makan. Tidak nyaman baginya untuk menjadi buta. Cai Jiabo tidak tahu mengapa. Ikuti kursi yang ibu tarik keluar. Duduk tanpa basa-basi. Ayahku berbisik ke samping dan duduk. Adikmu buta. Itu juga sebuah keluarga. Makan bersama? Tentu saja. Aku bertanya padanya dengan suara 1 desibel lebih tinggi. Saya juga anggota keluarga ini. Ketika saya masih kecil, Anda mengatakan ada beberapa kursi. Biarkan aku jongkok di suatu tempat untuk makan. Saya tidak takut memberitahu Kihan. Begitulah busuknya rumahku. Cepat atau lambat, dia harus menerimanya. Seringai di wajah ayahku memudar. Agak malu. Saya duduk di meja.
pengingat dingin untuk makan nasi, atau aku akan pergi. Biarkan Chai Jingi membayar uang sekolah putra Anda di masa depan. Baginya untuk menikah dan memiliki anak. Wajah ayah berubah. Diam-diam, dia memindahkan kursinya ke belakang. Beritahu semua orang untuk duduk dan makan. Adapun Chai Jingi, dia menyajikan semangkuk nasi untuknya. Duduk di sofa dan makan sendiri. Ada banyak kesenangan di meja makan. Saya dapat melihat bahwa orang tua saya berusaha menyenangkan Ki-han. Ki-han bereaksi ringan. Ketika ayah saya berpura-pura, pujilah saya lagi. Ki-han meletakkan sumpitnya. Matanya penuh penghinaan dan ejekan. Paman dan bibi, saya tidak bisa memahaminya. Semuanya anak perempuan. Cara makan makanan masih dibedakan oleh martabat dan inferioritas. Ibuku baru saja akan menjelaskan Chai Jingi, kata Ki-han. Kata-kata itu menghalangi punggungnya. Saya tahu bahwa Yi mengalami saat-saat buruk sebagai seorang anak. Saya tidak berpikir itu terlalu keterlaluan. Dendam macam apa yang Anda miliki, dan membuat banyak kebohongan di depanku untuk memfitnahnya. Saya belum melupakan semua hal itu. Panggil aku video di kamar mandi. Siapa yang Anda ingin saya temui? Lihatlah adiknya. Menikahlah dengan saudara perempuannya. Itu saja untuk seluruh keluarga Anda. Lebih baik memutuskan hubungan lebih awal. Pesangon, hukuman memutuskan hubungan tidak akan menyembuhkan penyakit saya. Aku akan melihat Chai Jingi membusuk hari demi hari. Itu bau. Orang tua menyesal dan meminta maaf hari demi hari. Semua keluhan yang saya derita dalam 20 tahun, semua berubah menjadi bumerang sampah pada mereka. Pembalasan masih obat saya. Ayah saya melompat keluar untuk menjadi pembawa damai. Jangan lakukan semuanya ketika Anda masih kecil. Aku benar-benar tidak bisa meminta adikmu untuk meminta maaf padamu. Semuanya keluarga. Hal-hal yang telah berlalu sejak lama. Dendam macam apa? Apakah itu di masa lalu? Jangan pergi. Biarkan Chai Jingi juga tidur di lemari besar selama beberapa hari. Aku berdiri dan bertanya pada ayahku sambil tersenyum. Di mana bayi laki-laki dan ibu mertua akan tinggal di masa depan? Ayo tinggal di rumah Chai Jingi. Ruang belajar ditinggalkan untuk putranya membaca. Biarkan Chai Jingi tidur di lemari pakaian di masa depan. Tidak ada tempat tinggal. Lagi pula dia buta. Nanti, saya akan belajar pijat atau semacamnya. Dapatkan sedikit uang untuk melengkapi studi saudaramu. Itulah yang kamu katakan padaku sebelumnya, ayah dan ibu. Saya mengenal Chai Jingi dengan baik. Ambil mangkuk di tanganmu dan hancurkan padaku. Gila untuk membalikan segala sesuatu di sekitarnya. Merusak seluruh meja. Dia murka kuku tipisnya dan menggaruk dengan liar. Berlumuran darah. Bahkan menghancurkan ibunya sendiri. Akhirnya tekan 120 untuk pergi. Butuh jarum untuk menenangkan diri. Sebelum pergi ke rumah sakit, matanya yang merah menatap kosong ke langit. Meraung parau, Chai 10.000. Jangan mencoba membalas dendam padaku. Kamu terlahir lebih rendah dariku. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Saya tertawa dan memberitahu orang tua saya. Saya membayar uang sekolah Paman Chai. Apakah Anda tidak ingin saya menyimpannya? Apa syaratnya adalah saya tidak pernah ingin melihat Chai Jingi lagi. Rumah sakit jiwa adalah tempat yang baik. Dianjurkan untuk mengatur agar dia hidup secara permanen. Ayah saya datang kepada saya seminggu kemudian. Setelah diam palsu dan pertanyaan hangat, dengan suara rendah, dokter merasa Chai Jingi secara mental tidak stabil. Membuka beberapa bulan rawat inap. Mereka terutama takut bahwa anak itu tidak ingin mencari kematian. Sebelum setuju untuk dirawat di rumah sakit, tidak ada yang lain. Namun, semua uang di tangan mereka digunakan untuk merawat Chai Jingi. Bisakah saya membayar uang sekolah paman saya? Saya membayar uang sekolah saya dengan senang hati. Buat aku bahagia. Secara alami, mereka bisa mendapatkan saran yang mereka inginkan. Mereka menemukan siapa keluarga yang berutang kepada mereka. Anak perempuan mana yang harus dibujuk. Saya bisa menjalani kehidupan yang sangat nyaman di masa depan. Sekarang rumah sakit membicarakan kondisi Chai Jingi. Mereka mengulurkan tangan kepada saya. Biarkan saya punya ide. Chai Jiabo juga berinisiatif menambahkan saya ke WeChat. Saya berinisiatif bertanya tentang hal-hal besar dan kecil dalam keluarga. Sangat hormat. Saya sangat puas dengan sikap ini. Bagaimanapun, biaya hidup Chai Jiabo nanti, uang sekolah dan biaya harus keluar dari saku saya. Hari konferensi orang tua guru di akhir semester. Ibu harus pergi ke rumah sakit. Mereka tidak berani menghubungi saya. Jadi dia diam-diam menghubungi Ki-han, memintanya untuk mengadakan konferensi orang tua guru untuk Chai Jiabo. Setengah jalan terbuka, Ki-han meninggalkan meja dengan marah. Ngomong-ngomong, mengirimi saya pesan. Jangan beri Chai Jiabo sepeser pun di masa depan. Saya hanya bertanya-tanya. Dia menindaklanjuti dengan video lain. Chai Jiabo mengambil foto Chai Jingi untuk dipamerkan bersama teman-temannya. Mengatakan bahwa dia memiliki saudara perempuan angkat yang cantik. Dapatkan uang baginya untuk
belajar. Belikan dia baju baru. Foto itu tergores ke saya. Dia dan sekelompok anak laki-laki menyeringai pada gambar itu. Ini juga terlihat bagus. Sayang sekali itu adalah sapi yang akan menikah. Hari saya bekerja sebagai pengasuh di rumah. Emosiku belum berkobar. Berita tiba-tiba datang dari rumah sakit. Baik ibu dan ayah didiagnosis menderita kanker. Bagaimana mengatakannya? Pada saat itu, hatiku seperti tersumbat untuk waktu yang lama. Nafas tiba-tiba hilang. Seolah-olah itulah yang saya inginkan untuk berakhir. Mengapa saya satu-satunya yang meninggal? Saya minta maaf atas kesalahannya dan meminta maaf. Saya hanya ingin hidup untuk melihat pembalasan mereka. Sejak hari itu, Cai Jingyi tidak peduli. Paman Cai tidak lagi dibesarkan. Semua energi mereka ada di rumah sakit. Lakukan semua yang Anda bisa untuk menjaga diri Anda tetap hidup. Sayangnya, kondisinya berbahaya. Sikap dokter tidak optimis. Ibuku mendapat kabar itu. Sepertinya tiba-tiba membuang muka. Dia meraih tanganku dan mengucapkan beberapa patah kata tentang hal-hal sederhana. Dia bilang dia seharusnya tidak membenciku. Bukan salahku kalau aku belum bisa memiliki seorang putra selama bertahun-tahun. Dia menyesalinya. Bagaimana bisa ada ibu yang melakukan ini pada putrinya? Tapi bicarakan itu, dia tidak meneteskan air mata saat melihatku. Hati yang keras hati, hanya merobek wajahnya. Saya menasihati Anda. Pikirkan tentang apa yang diwarisi dari kanker ini dalam keluarga kita. Ada virus dalam DNA Anda. Ayahmu, adikmu, dan kamu tidak bisa melarikan diri. Jika semua keluarga kita mati, hanya kakakmu yang bisa melanjutkan dupa. Nama belakangnya adalah Cai. Demi dia berperilaku sangat baik dan menghormatimu. Ibu tidak meminta apa-apa lagi. Membesarkannya selama beberapa tahun lagi saat Anda hidup. Saya tidak akan membaginya. Saat dia mengatakan ini, Cai Jiabo berdiri tidak jauh, memegang ubi jalar panggang yang baru dibeli di tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan menginjak kakinya. Mata melirik ubi jalar panggang beberapa kali, tapi mereka tidak berani memakannya. Seperti apa bentuknya? Oh, ada keserakahan yang aneh. Keserakahan delusional untuk memakan rumah tangga yang putus asa. Anda telah datang jauh-jauh ke sini. Aku lelah, aku membelikanmu ubi jalar panggang. Kamu makan dulu. Ibuku menyeka air matanya dari samping. Berbisik, Jiabo bijaksana. Anakku bijaksana. Saya memegang ubi jalar. Sengaja bertanya pada ibu. Kalian berdua punya banyak uang untuk sakit. Itu semua untuk pensiun dan tabungan. Adikku juga akan dirawat di rumah sakit. Bagaimana saya akan hidup di masa depan? Ibuku hendak berbicara. Saya berdiri, menghancurkan ubi jalar di Cai Jiabo. Ayo jual rumah dan jual saham. Putri tertua yang membiarkanmu belajar penyiaran. Pergi keluar dan hasilkan uang. Putra seorang siswa berprestasi putus sekolah untuk bekerja. Ini adalah keluarga untuk melewati ini bersama. Bagaimanapun, saya adalah sapi untuk dinikahi. Apa hubungan pengasuh di rumah denganku? Ketika saya sakit, saya tahu bahwa saya diancam dengan hubungan darah. Apa hubungan dupa keluarga Cai denganku? Apakah ada tahta untuk diwarisi? Jika kita mewarisi kanker, cepat atau lambat Anda harus mati. Nope, Cai Jingyi sepertinya akan mati di depanku. Wajah ibuku memudar karena darah. Lihat aku dengan tidak percaya, menatap Cai Jiabo dengan wajah lemah. Sepertinya mengerti sesuatu. Cai Jingyi melompat dari gedung di rumah sakit jiwa. Dia juga belajar tentang kanker genetik. Dia buta dan gila sekarang. Saya juga tahu di dalam hati bahwa orang tua saya mungkin tidak dapat mengendalikan diri. Lebih baik 100 dokter menghubungi rumah, baik diperpanjang atau diberhentikan. Kihan membujuk saya untuk melihatnya. Aku pantas melihatnya untuk terakhir kalinya. Cai Jingyi duduk di dekat jendela dengan membelakangiku. Saya berbicara banyak tentang masa kecil saya. Dia mengatakan bahwa orang tuaku paling membenciku. Sebagai seorang anak, dia naik ke tepi tempat tidur untuk merawat saya. Ibu tiba-tiba akan membalik botol dan menangis. Katakanlah 10.000 untuk melahirkan hal seperti itu. Mengatakan bahwa uang asli adalah hantu yang keluar untuk menagih hutang. Mengatakan bahwa taruhannya kalah. Mengatakan bahwa dokter berbohong kepadanya. Katakanlah rumah ini sudah berakhir. Cai Jingyi tidak membenciku, tapi suatu hari perasaanku padaku berubah. Gunakan saya sebagai alat ventilasi. Saya akan dipuji oleh orang tua saya karena menggertak saya. Awalnya saya pikir itu menyenangkan. Kemudian, saya tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini. Benar-benar lupa bahwa saya juga orang yang hidup, orang yang dicintai sendiri. Dia menemukan jawabannya. Minta maaf padaku. Apakah Anda pikir saya sangat berhati lembut dan mudah diajak bicara? Maaf, dendam dari 20 tahun sebelumnya dihapuskan. Cai Jingyi meletakkan tangannya di ambang jendela. Senyum pedih padaku. Bukankah aku melompat sekarang? Anda akan memaafkan saya. Apa bedanya bagi saya apakah Anda melompat atau tidak? Itu benar. Satu orang mengalami depresi. Saya baru saja memikirkannya. Hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan melompat sampai aku jauh. Saya tidak mendorong Anda untuk menganiaya Anda. Ada pengawasan di rumah
semudah ini? Aku membanting pintu dengan marah. Tangisan sedih Cai Jingyi bergema melalui lorong seperti hantu. Orang tua saya menjual rumah untuk perawatan. Babak pertama beli obat, setengah dari itu untukku. Cai Jingyi dan Cai Jiabo tidak diberitahu. Ibuku masih bangga, lemparkan kartu bank itu ke depanku, mengangkat dagunya. Ayah saya segera menjelaskan bahwa itu sampai akhir. Kami juga keluarga. Kakakmu tidak butuh uang. Kakakmu laki-laki lagi. Omong-omong, kami masih paling mengkhawatirkanmu. Aku akan menyerahkan semua uangnya padamu. Ibuku menggunakan postur tubuh yang superior. Lihat aku dengan merendahkan. Lagi pula, kamu adalah daging yang jatuh dari tubuhku. Memperlakukan Anda sedikit sebagai seorang anak. Itu untuk memoles amarahmu. Biarkan Anda pergi ke masyarakat dan menderita lebih sedikit. Kamu lebih bahagia dari kakakmu. Sekarang apakah Anda memahami upaya telaten orang tua Anda? Pengobatan kanker membuat mereka kehilangan semua rambut mereka. Pipinya cekung dengan air mata tebal. Sosok mereka berangsur-angsur terdistorsi. Saya tidak tergerak untuk menangis. Ini adalah kemarahan bahwa mereka berada di ujung tali mereka. Apakah Anda ingin menyeret saya sedikit lebih lama? Mengira mereka sudah mati. Saya akan tinggal dalam rasa bersalah. Bersikaplah baik kepada saudara Anda. Terus bayar untuk keluarga ini. Saya berbalik dan mengambil gambar kartu ban saya. Itu dikirim ke Cai Jingyi dan Cai Jiabo. Mengatakan bahwa orang tuanya tidak meninggalkan mereka sepeser pun warisan. Bagaimana mereka bisa tulus? Cai Jingyi tidak berani melompat dari gedung. Setelah keluar dari rumah sakit, dia tidak pulang untuk menghubungi orang tuanya. Saya mendengar bahwa saya menemukan panti jompo sebagai pembersih. Orang buta bertanggung jawab atas makanan dan tempat tinggal. Tidak ada lagi kabar darinya. Kondisi ayah saya memburuk terlebih dahulu. Tidak memegangnya dan pergi. Paman Cai menangis di depan tempat tidurnya. Layanilah dia untuk makan, minum, dan lazar dalam segala hal. Ibuku berdiri di belakangku. Apakah Anda melihat obrolan yang menakutkan? Berapa banyak kakakmu telah membayar untuk keluarga ini? Kamu berhutang pada ibu dan ayah selama sisa hidupmu. Itu harus dianggap sebagai mengumpulkan kebajikan setelah kematian. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Sekali lagi, dia mengisyaratkan padaku. Genetika kanker. Sayang sekali, Han membawaku untuk berkonsultasi dengan sejumlah besar dokter. Kesimpulan yang diberikan oleh semua adalah ya, kanker orang tua saya tidak turun-temurun. Ini disebabkan oleh faktor lingkungan. Sekali waktu, mereka bangga dengan tempat kerja mereka. Karena kurangnya perlindungan pada saat produksi, kelompok pekerja itu kurang lebih sakit setelah pensiun. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan bangkrut akibatnya kehilangan sejumlah uang. Merekalah yang menggunakannya untuk membesarkan Cai Jiabo. Uang yang memberi Cai Jingyi untuk belajar. Masa kanak, mereka membawa Cai Jingyi ke pabrik setiap hari untuk makan malam. Saya akan pergi dari pintu ke pintu ketika mereka membawa Cai Jingyi ke bengkel untuk bermain. Saya berada di rumah saya dalam kegelapan tanpa listrik. Saya bahkan tidak berani menyalakan lilin. Jadi apa hubungannya dengan saya ketika mereka sakit? Tapi aku tidak memberitahu ibuku. Dia tahu. Sebelum pergi, dia memiliki ekspresi merendahkan. Saya sangat puas dengan langkah terakhir yang saya atur. Dupa keluarga Cai akhirnya bisa dilanjutkan. Putranya akhirnya memilikinya. Aku menyuruhnya pergi sambil tersenyum. Saya akhirnya lega. Selesaikan akibatnya. Saya menghapus informasi kontak semua orang. Saya menyumbangkan uang yang diberikan orang tua saya. Dan Ki Hang mengubah kota untuk hidup. Cai Jiabo meminta saya untuk biaya hidup. Saya telah didiagnosis menderita mania. Selain itu, Cai Jingyi adalah seorang saudara perempuan. Jika Anda mencarinya, Anda harus mencarinya terlebih dahulu. Cai Jingyi tidak punya uang. Kalau begitu mari kita pergi ke pengadilan dan perlahan-lahan terlibat. Bagaimanapun, saya tidak memutuskan untuk mengadopsi Anda sampai Cai Jiabo menjadi dewasa. Layanan pelanggan toko online masih menerima pesan seperti itu sesekali. Kakak, aku Jiabo. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Saya ingin bertanya tentang biaya hidup. Dan jawaban saya hanya satu kalimat untuk menghubungi pengacara. Bertindak sesuai dengan hukum.